Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi pada hari ini aku pengen mengajarkan bagaimana cara kita menggunakan SAP 2000. Nah, di sini sudah ada soalnya, langsung aja yuk kita kerjakan. Nah, pada soal ini ada beban lateral, terus ada beban merata, beban trapesium dan beban segitiga. Nah, ini cukup kompleks. Langsung kita coba kerjakan saja di SAP-nya. Jadi di sini saya membagi window-nya jadi dua. Langkah pertama adalah kita melakukan buka dulu file new modelnya. Nah, terus di sini ada banyak template. Kita menggunakan grid only saja dengan satuannya menyesuaikan. Nah, di sini kita menggunakan satuan tone meter. Jadi kita gunakan tone meter, grid only. Di sini kita oke saja, nanti kita edit di dalamnya. Nah, di sini jika teman-teman lihat, di sini ada dua window. Nah, di sini ada satu 3D dan satu sumbu XY. Di sini saya tutup saja, nanti kita bisa lihat lagi, kita buka. Langkah selanjutnya adalah kita memodelkan grid line-nya dulu. Edit grid data, klik kanan, modify. Nah, di sini kita input. Nah, di sini kan teman-teman bisa lihat nih, ada spacing dan ordinate. Kalau ordinate itu kita menentukan koordinat dari titik-titiknya, titik gridnya. Tapi kalau spacing kita menentukan space-nya. Nah, di sini saya menggunakan spacing ya. Di sini ada kita tentukan dari x-nya dulu, ada 1665 dan 1,5. Nah, di sini kita input grid A, grid paling ujung ini ke A. Di sini pada gambar itu ada 1 meter. Jadi kita input 1 meter, terus 6, terus kita add saja 5, 1,5. Oke, kalau sudah, jangan lupa di F, ini adalah titik paling pojok seperti gambar ini. Itu harus kita input ya, jadi kita taruh 0. Terus grid Y, karena kita memodelkannya arah sumbu X dan Z, Y itu kan arah tegak lurus ke belakangnya. Nah, itu tidak kita modelkan, jadi kita input saja 0. Karena kita hanya mau memodelkan searah gravitasi, jadi kita delete. Terus di sini ada 4, 3, 2, dan 1. Jadi kita input juga 4, 3, 2, dan 1. Nah, di sini kita add lagi, jangan lupa kita beri nama saja Z6. Nah, di sini kan batangnya miring-miring nih, teman-teman. Nah, daripada kita bingung, biasa kan gitu, tan dan sebagainya. Daripada kita bingung, kita modelkan saja, kita asumsi mungkin 5 meter. Nanti kita gambar sesuai dengan sudut yang ada. Oke. Kalau sudah kita klik OK, terus OK. Nah, kenapa kosong? Nah, di sini kita lihat kan, ini sumbunya adalah arah X dan Y. Jadi dia melihat dari atas ya, sumbu X dan Y. Jadi kita gunakan saja X dan Z di sini untuk melihat. Nah, baru kan kelihatan karena kita hanya memodalkan X dan Z. Langkah selanjutnya adalah kita mendefinisikan materialnya dulu. Gampang saja. Segala sesuatu yang kita mulai selalu kita definisikan materialnya dulu. Di sini akan ada dua. Kita add new material saja. Terus ininya user, regionnya, terus kita menggunakan betonnya, concrete. Oke. Nah, di sini materialnya kita tulis beton. Misalkan di sini kita asumsikan FC30. Agregatnya FC30. Nah, jangan lupa teman-teman, di sini 2,4 ini kalau kita ubah, misalkan kita ubah ya ke kilogram, dia otomatis terkonversi. Nah, jadi teman-teman hati-hati di sini ya dalam menggunakannya. Kita gunakan saja dalam satuan di sini kan kita tahu berat unit volumenya biasanya 24 kN meter. Nah, jangan lupa di sini kita menggunakan batangnya diketahui 200.000 kg per cm persegi. Kita ganti saja di sini kilogram cm persegi ini. Jadi ini nanti terkonversi otomatis ya. Nah, ini 200.000 sudah. Terus jangan lupa ini 0,2. Terus FC prime-nya kita balik lagi ke sini, Newton millimeter. Menggunakan 30 MPa. Kalau sudah kita klik OK.
Di sini jangan lupa klik OK lagi. Terus kita selanjutnya adalah mendefinisikan section propertiesnya. Nah, di sini kan masih kosong. Jadi kita add new properties. Kalau dia menggunakan baja, ya kita importnya baja. Tapi jika kita menggunakan beton, kita menggunakannya beton juga. Di sini kita beri nama kolom 50 kali 50 cm ya satuannya di sini. Nah, kalau 50 kali 50 berarti 0,5. Ini 0,5. Jangan lupa materialnya beton. Concrete reinforcement-nya di sini yang penting ya. Jadi di sini ada beam dan kolom. Kalau dia kolom kita definisikan sebagai kolom. Kalau ini beam atau balok kita definisikannya sebagai balok. Ini terkait nanti dengan perhitungan desain pada menggunakan otomatis dengan menggunakan sub ya teman-teman. Jadi jangan tertukar. Selanjutnya nanti check or design. Ini to be design biasanya karena kita ingin mendesain nantinya. Tapi pada kasus ini kita hanya ingin menggunakan analisa strukturnya saja. Oke, kalau sudah kita klik OK. Itu diabaikan tulangannya. Terus selanjutnya OK. Terus selanjutnya kita add new properties lagi sama seperti tadi. Di sini kita input balok lantai. Itu aja BL 35 kali 55. 0,55 0,35. Selanjutnya sama seperti tadi beton. Nah, di sini teman-teman beam. Kalau sudah oke, langkah kedua adalah biar lebih cepat mungkin kita bisa melakukan dengan copy ya. Copy balok atap. Depth-nya 45 atau high-nya, terus width-nya 35. Nah, kalau kita copy tadi semuanya tetap dari yang kita copy. Oke. Kalau sudah, klik OK. Nah, selanjutnya kita memodelkan strukturnya. Jadi kita klik di sini, draw frame, terus kita pilih di sini adalah kolom. Nah, di sini kolomnya ini sampai 1 meter yang di sini. Terus yang di sini kita tidak tahu ukurannya. Nah, di sini juga sampai sini karena juga ini bukan sampai 1 meter yang di sini. Ini salah gambar nih, tidak presisi gambarnya. Nah, selanjutnya adalah kita gambar lagi. Yang di sini sampai 2 meter di sini. Nah, selanjutnya bagaimanakah cara kita menggambarnya? Karena kita kan tidak tahu kan tinggi perpotongannya ini berapa gitu. Daripada kita hitung manual, kita bisa menggunakan fitur yang ada. Kita ganti dulu menjadi balok atap. Di sini ada drawing control type, tapi sebelum itu kita klik dulu grid point di sini. Baru kita pilih parallel to angle. Nah, di sini ada 15 derajat. Nah, jadi karena di sini 15 derajat adalah dari sub itu kita memulai derajatnya adalah dari sumbu X-nya berlawanan jarum jam. Jadi kita tulis di sini 15 derajat. Nah, ini dia otomatis. Selanjutnya, bagaimanakah cara kita memotong ini? Jadi seperti fiturnya di AutoCAD, kita bisa trim dan extend. Fitur yang memudahkan kita sekali. Jadi kita select dulu, terus kita select pointnya, kita select ininya. Terus kita ke edit line, terus trim. Nah, di sini kita pilih trim frame. Nah, select lagi. Misalnya kita mau trim yang ini ya. Jadi kita select frame-nya, kita select join-nya, kita select di sini. Nah, oke. Mantap. Selanjutnya adalah kita gambarnya gini, 10 derajat ya. Kan kalau sudutnya di sini 10, berarti kalau kita dari sumbu X, berarti kan ke bawahnya 10 juga ya. Nah, di sini kita klik lagi, berarti kita ganti ke ini. Berarti, oh sorry. Kita escape dulu. Nah, kita klik lagi, kita pilih parallel to angle. Nah, di sini kita pilih minus 10.
Nah, di sini dia otomatis memotong. Sama seperti tadi, karena di sini kan sudutnya 10 ini 15 nih. Kita potong saja. Seperti tadi, edit line, trim. Sama lagi, kita pilih trim. Nah selanjutnya adalah sudut 15 derajat. Sama, kita klik dulu kita pilih ini. Terus kita close dulu. Kita pilih right to angle. Nah ini kan 0 ya. Kita pilih min 15. Nah, ternyata gambar ini tidak presisi teman-teman. Nah, jadi, ini ada ini, kita bisa memanfaatkan fitur extend-nya. Kita bikin extend saja. Nah, jadi sama seperti tadi, edit, line, trim, extend. Nah, oke. Nah, karena di sini ada kelebihan nih teman-teman. Kita bikin aja garis bantu di sini. Nah, sama seperti tadi, kita trim. Nah, kalau sudah oke, ini kita hapus. Selanjutnya adalah yang di sini. Sama juga. Kita extend. Kita pilih dulu, edit, outline, extend. Nah, kita extend. Oke, kalau sudah kita hapus. Nah, cara menggambarkan balok atapnya udah, selanjutnya kita menggambarkan balok lantainya. Balok lantainya kita gambar saja. Ingat, kalau kita gambar ini, usahakan gambarnya adalah per bentang. Karena kalau kita belajar menggunakan stiffness method seperti yang di kuliah, kita menghitungnya kan berdasarkan member, dari bentang ke bentang. Walaupun mungkin sub versi baru udah bisa mampu divide-nya secara otomatis ya teman-teman. Tapi alangkah lebih baiknya menurut saran saya kita menggunakannya secara manual juga. Terus kita di sini definisikan perletakannya di assign, join, restrain. Nah, di sini ada roll, sendi dan lain-lain nih. Kita pilih jepit karena di soal ini kita menggunakan jepit. Nah, di sini kalau kita klik ya. Nah, di sini kalau kita klik kan ini masih terklik semua nih. Jadi kita select dulu semua. Terus kita edit line, divide frame, break at intersection. Kita apply. Nah, kita oke. Jadi kalau kita pilih sini dia jadi satu member sendiri-sendiri. Nah, begitu. Terus kita cek lagi section ya. Kita cek section apakah udah benar. Nah, di sini kita cek balok atap udah benar semua. Balok atap kolom. Misalkan nih ada kasus ya. Teman-teman lupa nih. Oh, ternyata di sini balok atap. Nah, kita tinggal select saja di sini, kita assign frame section. Misalkan di sini kita ganti ya balok atap. Nah, dia terganti balok atap teman-teman. Sini saya mau balikin lagi jadi balok lantai. Oke.